Bismillahirrahmanirrahim, para pemirsa, murid dan santri melanjutkan dari video yang bagian ke-8 ini masuk video yang ke-9. Pada video ini melanjutkan video tentang sejarah peradaban. Peradaban kembali lagi karena ini menerangkan peradaban ya para pemirsa, dipahami betul-betul ya. Peradaban kita ini rusak gara-gara agama itu sejak awalnya dibuat bukan untuk tuntunan, dipahamkan. Agama yang kita yakini kemarin itu agama untuk kepentingan ya. Dari orang-orang yang tidak baik, perilaku yang tidak baik, bahasanya menjadikan anggap saja. Untuk menguasai wilayah, untuk menghasut orang lain, semua dimasukkan situ atas nama apapun. Ya, ini yang paling penting. Ini harus digarisbawahi. Lantas untuk memahami penalaran atau untuk membuktikan kebenarannya bagaimana? Mari kita uji bersama, mari kita berpikir bersama agar kita mendapatkan kebenaran yang mutlak. Para pemirsa, melalui video ini betul-betul kalian saya didik ya. Saya ajak pandai dan agar mengerti dan mengetahui, dipahami. Para pemirsa, melalui video ini kembali lagi guru menyampaikan, Anda saya didik, Anda saya ajari agar Anda mengerti. Tatkala Anda paham dan mengetahui bahkan mengerti, Anda akan bisa mengetahui mana yang salah dan mana yang benar. Disitulah akan Anda mendapatkan namanya keadilan atau peradilan. Sama juga video yang aku sampaikan, sebenarnya video dan ilmuku adalah mengadili dan keadilan bagi orang-orang yang tidak benar sejak 1400 tahun masa lampau. Satu contoh begini. Dengarkan baik-baik para pemirsa. Karena pelaku sejarah itu kelakuannya buruk, menipu, melewati banyak hal. Liwat kitab, liwat macam-macam sehingga manusia tidak mengerti. Satu contoh di era sekarang aja. Ya, diajarkan. Di dunia luar sana tidak akan pernah tahu satu contoh berbicara tentang Quran atau tentang Islam. Katanya Quran itu disusun pada zamannya pemerintahan Utsman. Kalian diajari cerdas ya oleh guru. Begini para murid dan santri dan para pemirsa. Kalau ada orang atau ada statement atau ada tulisan menyampaikan, menerangkan bahwa Al-Quran disusun itu pada zaman pemerintahan Utsman. Kalian jangan diam, gunakan kecerdasan Anda. Gunakan pemahaman namanya ruang dan waktu. Gunakan ruang dan waktu. Bagaimana caranya guru? Anggap aja orang punya pendapat. Al-Quran itu disusun zamannya pemerintahnya Utsman. Jangan setak pikiran Anda. Meskipun itu orang pakar. Tanyakan. Utsman itu orang mana Pak? Gitu caranya. Oh dia orang Arab. Waktu menyusun Utsman atau Utsmani dia mempunyai pemerintahan. Pemerintahan Utsmani, pemerintahannya rajanya bergelar apa? Raja atau sultan, caranya begitu. Kalau kalian tidak paham seperti ini, maka kalian ditipu dari orang-orang terdahulu, bangsa dan negara kalian, rakyat Indonesia, kalian ditipu penjajah lewat tulisan, lewat sejarah yang dibolak-balik. Maka sampai sekarang tahun 2023, kalian tak akan pernah tahu sejarah kalian. Semua dikuasai pendatang dan dimasukkan dalam ranah kurikulum. Diajarin ya. Kalau ada orang bicara katanya Utsman, tatkala manusia mendengar kata Utsman, ilustrasi Anda ini seakan-akan orang Islam dekat dengan Nabi. Tanyakan. Kalau ada pemerintahan Utsman, sistem kerajaannya apa? Sultan, sultan atau kerajaan atau perdana? Kalau ada yang bisa menjawab, tanyakan. Kalau pemerintahan Utsmani ada pemerintahannya, sistem negaranya apa? Tanyakan. Pemerintahan itu di bumi mana? Caranya begitu. Kalian dididik melalui video ini agar kalian tidak boleh ditipu lagi oleh pendatang-pendatang itu. Repotnya penipuan pun juga melalui kitabmu, melalui kurikulummu, melalui guru-gurumu yang bodoh-bodoh itu.
Bagaimana diajari seperti ini? Bagi para pemirsa kalian yang di luar sana yang bukan mengikuti video saya, yang bukan sana, coba kalau aku melontarkan pertanyaan ini, kalau Anda mengeluarkan statement bahwa Al-Quran disusun sejak zamannya Utsmani, tanyakan, jawablah Anda. Jawaban Anda di mana? Utsmani waktu ada sistem negaranya bertempat di bumi mana? Di Arabia, di Israel, di Palestina, di Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur. Segala sesuatu yang bohong pasti ketahuan para pemirsa. Karena kebenaran tidak akan pernah bisa dikelabui. Maka melalui video ini guru betul-betul mendidik kalian khususnya umat rakyat bangsa Indonesia. Tanyakan kepada guru-gurumu, tanyakan kepada pendidik-pendidik yang suka ngomong tanpa dasar. Kalau toh ada pemerintahan Utsman menyusun, tanyakan. Cara menyusunnya bagaimana? Disusun sendiri atau berjamaah? Susunannya bagaimana? Dasarnya bagaimana? Diajari cerdas oleh guru. Mengapa guru mengajarkan? Karena masyarakat kalian kalau sudah ada kata Islam, ada kata Arab, kata Sallallahu Alaihi Muhammad, otakmu mati, tidak bisa berpikir lagi. Kok kira semua itu benar? Bahwa penipuan sesungguhnya lewat hal-hal seperti itu. Nah, sedikit diajari sudah mulai bisa menggunakan kecerdasan Anda. Satu contoh kalau nanti ada perdebatan tentang agama. Kembali lagi para murid dan santri. 1 juta dalil ayat baik surat. Ya, didengarkan. Baik dalil maupun hadis, mau Bukhari, mau Muslim, mau soleh, soleha, sohe, soheha. Substansi kalian sudah aku didik, sudah aku terangkan. Poso Ramadan aja sudah salah. Standar yang disebut sholat itu pun salah. Ayat yang memperkuat sholat lailam minal masjidil haram pun tidak valid. Artinya 1 juta kalimat ayat semua adalah salah. Karena substansi dasarnya salah kaprah. Artinya tak akan pernah ada satupun dalil dan ayat membantah videoku. Mengapa guru? Sholatnya ada, kalian sudah aku terangkan. Bahwa maghrib, isya, subuh, kunut, duhur. Semua itu bahasa Jawa. Dengan demikian guru menyarankan khususnya murid dan santri. Sudah jangan hiraukan dalil apapun di luar sana. Dan guru menyampaikan siapapun kalian yang masih berdalil-dalil. Percuma para pemirsa, kalian terjerumus, kalian disesatkan kitab, kalian disesatkan guru Anda, kalian disesatkan pemikiran Anda. Mengapa? Aku sangat paham dan sangat tahu. Maka aku diberilah kewajiban untuk menyampaikan ini agar kalian kembali kebenaran ini kalian dapat. Itulah para murid dan santri, guru selalu berpesan betul-betul karena peradaban ini berubah para pemirsa. Tinggal kalian mengikuti agama yang sudah usang atau kalian meninggalkan dengan perlahan agama yang seperti itu. Itulah para murid dan santri. Lantas bagaimana guru merintis, membuat, menyusun bahwa Quran atau agama Islam diajarkan dengan cerdas. Melalui video ini disampaikan kembali khususnya publik ya. Kembali lagi karena kalau sudah berbicara memang agama, manusia itu memang rawan bahasan. Sebenarnya tidak rawan para pemirsa. Karena pemikiran di Indonesia ini semua tafsir, dipahamkan. Sehingga manusia itu membuat maunya sendiri tidak sesuai yang dimaksud. Maka tatkala yang satu mempunyai pendapat, yang satu mempunyai pendapat, ada pendapat banyak. Karena Quran yang kalian yakini itu tafsir. Maka sehingga membuatlah statement bahwa menerangkan dan memahami agama itu dikatakan rawan. Sebenarnya tidak. Kesalahan otak, kesalahan pendidikan, kesalahan tafsir. Salah sudah ratusan tahun, tidak ada yang mengerti. Sehingga tatkala ada orang lain menerangkan tidak sama dengan otak kelompoknya. Sehingga jadi polemik. Itulah problemnya. Melalui video ini guru menasihatkan agar kalian cerdas. Kalau berbicara tentang Islam, hadis, Quran, rumusnya satu. Substansinya Islam.
Jangan keluar dari Islam. Yang dimaksud Islam itu apa, guru? Ya rukunnya itu. Rukun Islam syahadat, sholat, poso, zakat, kaji, ini pegang. Kalau kalian lepas dari ini, kalian akan bertikai, kalian akan terjerumus. Meskipun itu Quran, meskipun itu hadis, meskipun itu sahih, kalau nyimpang dari Islam, itu namanya penipuan para pemirsa. Itu pembodohan, itu pembelokan sejarah. Maka para pemirsa, khususnya murid dan santri, Anda harus betul-betul mampu dan matang. Apa maghrib, isya, subuh itu Anda harus matang. Karena itulah substansi dunia. Itulah substansi kebenaran. Diulas oleh sedikit. Lihatlah, ini Islam, ini Quran, ini surat, ini ayat, ini hadis. Semua hanya bilangnya wallahu a'lam, wallahu bisawab, insya Allah. Tapi kalau Islam syahadat, sholat, poso, zakat, bisakah dikatakan ini insya Allah? Tidak bisa. Inilah menandakan bahwa syahadat, sholat, poso, zakat, kajen adalah baku dan pasti. Tidak bisa dikatakan insya Allah. Kalau Quran kalian pasti mengatakan insya Allah. Surat pasti begitu. Ini loh kuncinya. Semoga para murid dan santri dan pemirsa dididik guru betul-betul kalian paham ya. Seperti itu. Karena ini kesalahan sudah seluruh dunia. Kembali lagi pada substansi. Bagaimana guru orang-orang terdahulu merancang? Rancangan pertama para pemirsa. Ada sesuatu sistem kerajaan yang hancur dan dirusak. Di sini ada yang membuat kerajaan pertama. Maka diberi gelar sultan di Jawa itu. Dari video yang lain sudah diterangkan. Bagaimana mungkin ada negara baru, kerajaan baru. Kalau tidak mempunyai sistem, tidak mempunyai kalender, tidak mempunyai bahasa. Artinya bahasa yang dari Majapahit, bahasa yang dari kerajaan ini diambil. Bahasanya itu dicuri. Nah disitulah disusun. Yang menyusun saya paham para pemirsa. Yang menyusun itu pun juga leluhur kita. Tapi leluhur yang mempunyai niat tidak baik. Maka melalui video ini, mengapa guru tidak mengikuti jejak-jejak beliau? Guru sangat paham. Karena itu menjadikan kerusakan dunia. Menjadikan kerusakan bagi umat-umatnya yang mengikuti jejak itu. Nah, tatkala sistem itu sudah mulai diambil, dibuatlah namanya dalil-dalil dan hadis. Satu contoh kalau tidak percaya. Di dalam sistem kerajaan, ada nilai kasta atau tidak? Maka dibagi mulai terbawa Sudra, Waisyaki, Satria, Brahmana, Betara. Tatkala ini dihancurkan, membuatlah statement baru agar yang lain mau mengikuti agama yang baru, dipengaruhi dengan dalil-dalil. Dibuatlah dalil, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia derajatnya di hadapan Tuhan semua sama. Kecuali yang bertakwa. Itu bukan program agama para pemirsa, murid dan santri. Tidak ada hubungannya orang takwa dengan Tuhan. Tidak ada hubungannya orang khusyuk dengan Allah. Tidak ada. Itu hanya politik agar orang lain yang kemarin tersisih di Majapahit agar mau mengikuti di sistem pemerintahan yang baru, diberilah statement itu, diberi nilai kebersamaan. Sehingga manusia mengikuti bahwa tidak mengerti. Bahwa di dunia semua berjenjang dan berkarir. Manusia derajatnya tak akan pernah sama. Kalau manusia semua derajatnya sama kecuali yang takwa. Maka sehingga dengan kalimat itu, maka anak berani dengan orang tua gara-gara kalimat itu. Kalau orang tuamu Hindu, kalian Islam, orang Hindu, orang tuamu kau musuhi karena Anda merasa bertakwa. Leluhurmu Buddha, Hindu, Kejawen, kau musuhi karena Anda merasa bertakwa. Kalian tidak paham, kalian diracuni zaman kerajaan masa lampau, dimasukkan dalam kitab, Anda tidak paham. Kalau tidak percaya, lihatlah di dunia di era sekarang. Siapa manusia yang paling bertakwa di dunia? Siapa buktinya?
Lihatlah orang-orang pendiri agama. Kok kira orang bertakwa? Lihatlah semua penjahat kelamin. Benarkah itu yang kalian banggakan sebagai orang-orang yang hebat? Orang-orang yang takwa, orang-orang yang lil muttaqin. Semua faktanya penjahat kelamin. Lantas gimana guru? Maka melalui video ini guru memberi judul, ini adalah bom dan boom. Ya. Para murid dan santri bagaimana? Inilah kalian sedikit aku beri pemahaman agar kalian tidak terjerumus dari dogma-dogma itu. Tatkala itu sudah diberi permainan seperti itu, sehingga orang-orang itu terkecoh. Dikira mengikuti sistem itu akan mendapatkan kebenaran, dikira mendapat tuntunan. Nah, setelah itulah bermain ayat dan dalil, semua yang berhubungan dengan Jawa, semua yang berhubungan dengan Majapahit, semua dikatakan salah, dimasukkan ranah dalam nilai-nilai agama. Itulah sejarah masa lampau, permainan orang-orang terdahulu, mengelabui orang lain, memusuhi saudaranya, memusuhi orang-orang tuanya. Sehingga guru sudah memastikan, sesungguhnya agamamu adalah agama yang sangat rusak, agama yang tidak layak dilakukan oleh bangsa manusia. Para murid dan santri, semoga betul-betul kalian dimampukan menerima wejangan ini. Karena ini adalah sesuatu hal yang sangat besar. Membuka sesuatu ini pun dibutuhkan banyak aspek agar ini tercapai di dalam pikiran Anda masuk dan Anda mampu merubah kesadaran Anda. Lantas bagaimana guru kalau sudah seperti ini? Tergantung kalian para pemirsa. Apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda perbuat? Bahwa semua adalah permainan orang-orang terdahulu. Maka dari video yang lain sudah aku terangkan, dengan adanya perilaku orang-orang terdahulu yang tidak baik dan tidak benar dan sangat buruk, maka sejak Majapahit itu rusak. Tatkala apa-apa difitnahkan melalui agama, maka kekuatan alam, para dewa, para moyang, orang-orang yang terbaik sampai memberi satu kalimat, bahwa orang-orang yang menjalankan agama itu adalah manusia yang terkutuk. Dan sampai sekarang kalian adalah yang mengikuti itu, maka jiwamu tak akan pernah ada bahagia. Yang paling repot dari agama kutukan dibias menjadi satu negara, maka negaramu menjadi tempat kutukan. Lantas bagaimana? Semoga aku buka seperti ini, kutukan ini dengan perlahan akan terkikis. Dengan kutukan terkikis pasti akan membawa dampak alam yang tidak baik. Pasti akan membawa perubahan di dalam kehidupan, baik politik dan alam, bencana dan musibah. Tapi setelah kita melalui itu, kita akan menemukan kedamaian. Generasi kita akan lebih mulia. Negara kita lebih damai. Tinggal waktunya berapa tahun guru tidak bisa memastikan. Para murid dan santri, itulah hal satu contoh. Lantas bagaimana guru? Kalau Islam faktanya seperti itu. Maka kalimat-kalimat, bahasa-bahasa yang di Jawa itu dipermainkan, ditambahi, dikurangi, ditambahi, dikurangi. Sudah banyak, semua rata-rata itu bahasa dari Jawa. Satu contoh, dulu turutan, sekarang digubah menjadi ikro. Semua banyak, kemarin sudah disinggung guru. Ba'da idhadai tanah, pada itu dari bahasa Jawa, ba'do artinya selesai. Maghrib itu bahasa Jawa, semua digubah, dicuri. Nah, tatkala manusia tunduk aturan itu diberilah racun. Sedikit memberi nasihat, maka banyak manusia yang tidak paham. Satu contoh tatkala membahas yang substansi tentang Islam para murid dan santri ya. Manusia terobsesi ada orang dari Arab. Ini sedikit guru memberi gambaran, tapi guru tidak masuk. Kalau ingin sejarah yang valid para pemirsa, carilah data, teliti dengan akurat. Kapan Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram dibangun? Tatkala ketemu titik angka yang tepat, itulah leluhur kita yang dari Jawa pergi ke sana. Tapi guru tidak masuk, tapi guru memberi satuan titik yang tepat. Karena agama di Jawa ini dulu agama terkutuk dan dikutuk, maka dari orang-orang yang dari Jawa yang membawa misi agama itu dibawa ke sana. Bila ingin mencari titik di situ, saya beri gambaran. Cari Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Dibangun tahun berapa? Itulah leluhur kita yang di Jawa membawa agama kutukan di sana.
Maka dengan adanya kutukan dari Jawa dibawa ke sana. Sejak itulah di sana menjadikan permasalahan tatkala itu dikembangkan. Bahwa negara apapun kalau menjalankan konsep itu pasti terkutuk dari alam yang maha kuasa. Sehingga negaranya menjadi hancur dan porak-poranda. Bahkan sampai sekarang belum terselesaikan para murid dan santri. Itu kutukan dari para moyang dan leluhur dulu. Mengapa guru? Ada sesuatu nilai yang sangat tinggi digunakan untuk menghasut orang, digunakan untuk kepentingan. Nah ini sampai kurang lebih sudah ratusan tahun. Itulah sedikit para murid dan santri, khususnya para pemirsa. Semoga kalian diberi kekuatan menerima kebenaran ini. Bila kurang valid, kurang paham, gali sejarah yang tepat dan benar. Dan guru menyampaikan kembali melalui video ini. 1 juta ayat kau bantah kalimatku, wejang aku, kalian tak akan pernah mampu. Dan sesungguhnya kalian umat dan manusia tidak akan pernah ada pilihan selain mengikuti nasihatku. Bahkan dunia pun akan mengikuti arahanku. Kenapa? Sesungguhnya kalian dipelosokkan orang-orang terdahulu sampai sekarang. Dan Anda terjerumus, Anda tersesat, tidak mengerti kebenaran. Dan Anda jauh nyimpang dari apa yang disebut Islam sebagai rahmat. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.